Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap para pemirsa yang budiman, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji mari kita senantiasa sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah taala berikan pada kita. Kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, satu bulan yang penuh dengan rahmat yang Allah taala turunkan, satu bulan yang Allah taala pula berikan kesempatan kepada kita untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan dasar iman serta semata-mata berharap balasan dari Allah, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosa orang tersebut yang telah lampau. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa Ramadan merupakan ibadah yang Allah taala wajibkan kepada kita semua, dan di balik adanya kewajiban puasa Ramadan ada hikmah yang tersembunyi, di mana Allah taala firmankan untuk menempa diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Hal ini sebagaimana yang tersurat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mencapai tujuan puasa menjadi pribadi yang lebih bertakwa, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu makna takwa. Takwa secara bahasa ini berasal dari bahasa Arab, dari akar kata waqa yaqi wiqayatan, yang berarti adalah menjaga. Menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perintah Allah kita kerjakan, apa yang menjadi larangan Allah taala kita jauhi. Dengan menjaga aturan tersebut, harapannya kita pun akan terjaga kelak dari azab siksaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Sehingga oleh para khatib seringkali ketika khutbah di atas mimbar, setiap Jumat kita dengarkan khatib senantiasa berwasiat untuk kita bertakwa, dan khatib menjelaskan apa itu makna takwa. Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah taala serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, setelah mengetahui apa itu makna dari takwa, tentunya kita pun harus mengetahui parameter ataupun ukuran yang menjadi ciri-ciri maupun karakter orang yang bertakwa, agar kita memiliki ciri-ciri tersebut sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa secara paripurna. Ada banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang apa itu sifat maupun ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satu di antaranya yang mudah kita jumpai terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Ini yang paling awal di urutan mushaf Al-Quran Utsmani. Dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah Ta'ala jelaskan tentang siapakah orang yang bertakwa, di mana Allah Ta'ala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, Al-Quran, tiada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat yang ketiga Allah Ta'ala jelaskan siapakah orang yang bertakwa itu. Secara berurutan Allah Ta'ala firmankan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang yang bertakwa memiliki sifat mereka orang yang beriman terhadap segala perkara yang gaib, memiliki keimanan, kesalihan secara spiritual yang sifatnya vertikal, transendensial, yakni keimanan di dalam hati pribadi kita masing-masing. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala firmankan pula apa yang menjadi sifat orang yang bertakwa,
wa yuqimunas shalah, dan mereka juga mendirikan ibadah salat. Ini yang merupakan kesalihan secara ritual, yakni ketaatan kita untuk beribadah kepada Allah dengan menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Ta'ala yang bersifat vertikal fisikal, yakni menjaga kesalihan kita kepada Allah secara vertikal dalam wujud ibadah ketaatan anggota fisik kita kepada Allah, yang dalam ayat itu dibuktikan dengan kemauan kita untuk mendirikan ibadah sholat. Kemudian yang ketika Allah Ta'ala pun firmankan masih dalam satu rangkaian ayat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka orang yang bertakwa adalah orang yang mau berinfak, mendermakan dari sebagian apa yang telah Allah Ta'ala rizkikan kepada mereka. Ini merupakan manifestasi dari kesalihan secara sosial yang sifatnya horizontal, interaksional, jadi berbuat baik kepada sesama manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kalau kita rangkum dalam rangkaian ayat yang kedua dan ketiga surah Al-Baqarah ini, Allah Ta'ala jelaskan ada 3 karakteristik utama orang yang bertakwa. Satu, orang tersebut memiliki kesalihan secara spiritual, memiliki keimanan yang kuat, yang teguh. Dan yang kedua, orang itu memiliki kesalihan secara ritual, dibuktikan dengan ketundukan orang tersebut untuk beribadah kepada Allah. Serta yang ketiga, kesalihan secara sosial. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga karakter orang yang bertakwa ini kesemuanya kita dilatih untuk bisa meningkatkan, bisa memilikinya dan meningkatkannya dengan beribadah bulan Ramadan, dengan beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Karakter yang pertama, iman umpamanya. Dengan ibadah puasa Ramadan, kita pun dilatih untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Maka ibadah puasa adalah ibadah yang unik, ibadah yang melatih kejujuran kita sebab kita iman kepada Allah. Satu contoh umpamanya, orang yang betul-betul berpuasa, dia tidak akan membatalkan puasanya meskipun tidak ada orang yang melihat. Sebab di saat dia kondisi sedang berpuasa semacam itu, dia sadar betul, yakin, meskipun tidak ada orang lain yang melihat, dia sadar betul dan yakin Allah Maha melihat, sehingga dia tidak sekali-kali berani untuk membatalkan ibadah puasanya. Inilah latihan keimanan untuk memiliki karakter yang pertama, karakter sebagai pribadi yang salih secara spiritual. Hadirin rahimakumullah. Demikian pula dengan beribadah di dalam bulan Ramadan, dengan segala macam bentuk ibadah, mulai puasa itu sendiri, ibadah salat fardu 5 waktu ditambah dengan ibadah-ibadah salat sunnah sebagaimana salat tarawih atau qiyamul lail, tadarus Al-Quran dan yang lain sebagainya. Ini pun dalam rangka melatih pribadi kita menjadi pribadi yang salih secara ritual, memiliki karakter yang kedua dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berbagai macam ibadah sosial di dalam bulan Ramadan, seperti halnya anjuran Nabi kepada kita untuk memberikan makan berbuka kepada saudara-saudara kita yang pahalanya setara dengan orang yang berpuasa itu sendiri. Demikian pula dengan pemberian ibadah dengan pemberian zakat. Itu pun dalam rangka mendidik kita untuk memiliki karakter takwa yang ketiga, yakni pribadi yang salih secara sosial. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga dengan ibadah Ramadan ini, selepas Ramadan, kita termasuk golongan orang-orang yang mampu meningkatkan kepribadian takwa kita dengan mampu meningkatkan indikator ketakwaan dalam 3 dimensi ini. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman rahimakumullah. Namun demikian, kalau kita cermati dari ketiga karakter orang yang bertakwa ini, kesemuanya masih terbatas hanya pada kecerdasan spiritual, dalam arti takwa yang terbatas hanya pada ruang keagamaan semata. Ada satu penjelasan yang sangat menarik dari Syekh Sayyid Rashid Ridha.
Di dalam kitab Tafsir Al-Manar, beliau memiliki penjelasan yang lebih komprehensif tentang takwa yang sifatnya tidak hanya spiritual belaka. Beliau menjelaskan bahwa berangkat dari arti takwa secara harfiah ataupun secara etimologi yang artinya adalah menjaga, yakni menjaga peraturan dengan menjauhi sesuatu agar kita terhindar dari dampak bahayanya. Beliau mengatakan bahwasanya arti takwa yang selama ini disampaikan hanya berupaya selamat dari bahaya azab di akhirat semata. Artinya agar orang selamat di akhirat kelak, orang tersebut mesti bertakwa dengan cara mengetahui aturan agama dan taat kepada aturan agama tersebut. Sementara menurut beliau, Sayyid Rashid Ridha, agar selamat dari kesengsaraan di dunia juga mesti dengan cara bertakwa. Namun menurut beliau bukan dengan cara takwa yang pertama. Menurut beliau, takwa dalam rangka untuk terhindar dari kesengsaraan di dunia ini harus dengan cara mengetahui tentang ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku di dunia ini, yang bisa disebut dengan sunnatullah atau hukum alam, serta menjaga keseimbangan hukum alam tersebut. Semisal tentang kesehatan, menurut ilmu medis ataupun menurut anjuran dokter, ketika seseorang divonis mengidap penyakit hipertensi umpamanya, maka menurut ilmu kesehatan sesuai dengan disiplin ilmu medis, ketika pada tubuh seseorang mengalami hipertensi, akan ada pantangan-pantangan untuk tidak memakan jenis makanan-makanan tertentu yang bisa memicu tekanan darah itu semakin naik, seperti umpamanya mengkonsumsi garam yang berlebihan, demikian pula mengkonsumsi kandungan-kandungan makanan yang mengandung kolesterol yang bisa memicu naiknya tekanan darah tinggi. Hal itu menurut Sayyid Rashid Ridha juga bagian dari ketakwaan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalau kita kaitkan dengan fenomena yang sedang kita hadapi sekarang ini tentang wabah virus COVID-19, maka untuk menjadi pribadi yang bertakwa, agar supaya kita terhindar dari wabah penyakit virus COVID-19, kita selain berupaya dengan cara bertakwa kepada Allah dalam arti menjaga aturan Allah, menjadi pribadi yang bertakwa secara spiritual, kita pun harus menjadi pribadi yang takwa secara intelektual. Artinya mengetahui apa saja yang semestinya kita lakukan menurut ilmu medis. Apa itu media-media penularan virus COVID-19, kemudian apa pula yang menjadi ciri-ciri orang yang terpapar virus COVID-19 dan lain sebagainya. Pengetahuan itu yang akan mengantarkan kita selamat dari wabah bencana COVID-19 ini dengan mengikuti aturan-aturan tersebut. Sehingga takwa bukan hanya aspek spiritual belaka, namun takwa kita pun menuntut untuk menjadi pribadi yang intelektual. Inilah takwa yang komprehensif yang diterangkan oleh Sayyid Ridha. Sehingga sepertinya takwa seperti inilah yang dituntut pada diri kita untuk selamat di dunia, juga selamat di akhiratnya kelak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kira cukup apa yang menjadi kajian kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kita sambung pada kesempatan yang lain berikutnya. Semoga sekali lagi dengan ibadah puasa Ramadan dan segala bentuk ibadah yang kita kerjakan, baik itu yang sifatnya ritual, kesalian kita kepada Allah, maupun yang bersifat sosial, kesalian kita kepada sesama manusia, betul-betul mengantarkan diri kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala. Terlebih di tengah suasana yang semacam ini, kita dituntut pula untuk bertakwa secara intelektual, dan harapannya pula usai Ramadan kita menjadi golongan mereka orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan puasa Ramadan dengan dasar penuh keimanan dan berharap semata-mata ikhlas
dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ajmain wal afa minkum. Nasrullah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.